di mana bahwa karena unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahuluinya, maka untuk membuktikan unsur ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan ini, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan unsur dengan sengaja, yang selanjutnya dihubungkan dengan pandangan doktrin ilmu hukum pidana, sebagaimana pembahasan berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Ini di dalam BAP nomor 7 yang mulia. BAP nomor 7 angka 9. Seingat saya sekitar 18.15 sebelum maghrib, mendadak saya didatangi 2 orang yang berciri-ciri bertubuh besar dan berambut cepak. Perawakan mirip seperti anggota. Saya tidak bisa pastikan 2 orang tersebut dari anggota apa, karena tidak berkenan untuk memperkenalkan diri. Angka 10, kemudian mereka berdua memaksa masuk dengan nada tinggi dan menanyakan di mana posisi saudara Harun Masiku. Saya bilang saya tidak mengetahui saudara Harun Masiku di mana. Kemudian tiba-tiba kedua orang tersebut mengambil handphone saya dan menekan nomor telepon dan menghubungi seseorang dan memerintahkan saya berbicara via telepon untuk mengikuti instruksi kedua orang tersebut. Selanjutnya dikatakan begini, karena saya takut terpaksa mengikuti instruksi mereka berdua, dan setelah saya sadar ternyata yang dihubungi via telepon tersebut adalah Harun Masiku. Lalu ada keterangan atau pertanyaan dari Harun Masiku itu, Bapak di mana? Ingat kan? Iya. Bapak di mana? Itu Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa atau siapa itu? Iya, Bapak 2 orang itu. Ini saya. Yang saudara alami ketika itu, Bapak yang saudara tahu pada saat itu telepon Bapak yang di 2 depan orang saudara. Itu, iya. Jadi kalau ada yang sampaikan bahwa perkataan Bapak lagi di luar itu Pak Hasto, itu keliru ya? Iya, karena kan pikiran saya 2 orang itu, dia Bapak itu. Karena dia mau Bapak di mana? Dia gini. Gitu. Baik, kalau begitu, kalau ada yang bilang atau diasosiasikan, dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan bahwa penggunaan kata Bapak dari luar itu adalah Pak Hasto, berarti saudara bukan. Ah, itu aja. Nah, kalau begitu saya lanjut nih. Ya. Berarti Bapak ini ya hanya yang saudara tunjuk. Iya, yang saya tahu ya itu dua orang itu. Bahwa saksi disuruh oleh 2 orang tersebut untuk menyampaikan kepada Pak Harun untuk merendam handphone miliknya. Betul ya? Betul. Oke, berarti bersesuaian antara BAP saudara saksi di 14 Januari 2025 di angka 7, kemudian bersesuaian dengan angka 8 dan di putusan nomor 28. Bahwa yang memerintahkan merendam handphone itu adalah 2 orang tersebut. Iya, betul. Bukan Pak Sekjen. Bukan. Karena nggak ada orang Pak di situ. Teman saya berdua. Baik. Terkait dengan menghubungi orang yang kemudian Bapak ketahui sebagai Harun Masiku melalui telepon, apakah Hasto Kristianto menyuruh Bapak untuk menghubungi Harun Masiku pada saat itu? Enggak pernah. Pasti ya? Pasti, saya yakin itu nggak pernah. Karena kan di situ nggak ada siapa-siapa, cuman saya sama 2 orang itu. 2 orang itu pernah menyebut nggak bahwa kami ditugaskan oleh Hasto Kristianto? Enggak pernah. Tidak ya. Poin berikutnya, apakah pernah
Hasto Kristianto memerintahkan atau menyuruh Bapak menghubungi Harun Masiku agar merendam handphone Harun Masiku? Enggak pernah. Tidak pernah. Terima kasih Yang Mulia. Saya masih izin Yang Mulia, masih ada acara di Kompas TV, tidak memegang handphone dan saya juga tidak punya kontak Nur Hasan. Sehingga saya tidak memerintahkan. Jadi apa yang dituduhkan itu tidak benar. Jadi tidak pernah komunikasi sama sekali dengan Sama Nur sekali. Hasan? Belum pernah untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan handphone. Apalagi memerintahkan untuk merendam. Apalagi memerintahkan untuk merendam handphone. Pasti ya, saudara terdakwa. Ya. Karena memang tidak ada bukti satupun di proses persidangan ini. Bahwa sekira pukul 19.14 WIB, petugas KPK mendapati informasi posisi Nur Hasan bersama-sama dengan Harun Masiku mengarah ke Jakarta Selatan. Dan pada pukul 20.00 WIB, terpantau di posisi yang sama dengan Kusnadi selaku ajudan terdakwa yang sejak pukul 18.45 WIB telah berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA. Kemudian petugas KPK mendatangi PT IKA namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Atas pemanggilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa menggunakan nomor 4474013742259 mengirim pesan WhatsApp kepada Kusnadi di nomor 44745782005 memerintahkan untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 0812 19707860 sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Saksi itu nggak pernah lepas dari Pak Hasto. Ya enggak lah Pak. Hah? Enggak. Maksudnya, Kalau Pak Hasto makan, saksi ada di situ. enggak, maksudnya enggak melekat. Kalau melekat kan tidur bareng itu melekat. Iya, iya ya. Jadi, Enggak ya, kan tadi kan saya bilang Bapak, kadang-kadang. kadang-kadang ya. Jadi saksi nggak pernah menyampaikan bahwa saksi melekat sebenarnya kan? Iya, maksudnya Ya. kan itu, maksudnya kadang-kadang melekat. Kalau begitu, ya saksi ini karib dengan terdakwa, sahabatan dari kecil. Bro manggilnya enggak? Enggak. Tidak juga ya? Enggak. Baik. Saksi nanam modal ke Pak Hasto. Kalau Pak Hasto ada usaha, saksi nanam modal. Enggak? Enggak pernah Pak. Baik. Kenapa saya tanyakan ini? Karena istilah melekat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tadi maknanya. Lengket, nanam modal, karib. Bukan ya? Bukan Bapak. Baik. Kalau begitu, saksi itu berdasarkan order, berdasarkan perintah. Kalau disuruh baru jalan. Kalau ada tugas Pak. Kalau ada tugas baru saksi jalan. Siap. Kalau nggak disuruh saksi jauh. Standby Pak. Standby. Kalau nggak dilibatkan saksi tentu nggak akan tanya. Iya kan? Siap. Jadi itu namanya saksi hanya menjalankan tugas. Gitu ya? Siap Bapak. Baik. Baik, saudara lihat ada Harun Masiku di situ atau ada Pak Hasto? Ada mobilnya Pak Hasto di situ? Tidak ada. Tidak ada. Saudara melihat Pak Hasto meminta kepada yang saudara katakan sebagai mantan penyidik KPK untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang saudara gambarkan tadi? Jadi posisinya pada saat itu adalah ketika kami Saudara nggak usah lari kemana-mana. Jawab saja, ada lihat atau tidak, gitu loh. Kita ini kan bicara fakta. Melihat atau tidak, Pak Hasto ini ngomong sama orang yang mantan penyidik itu, Pak mantan penyidik, tolong halangi mereka. Jangan mereka kasih masuk. yang pada saat itu saya tahu bahwa ex penyidik KPK itu bukan bekerja di PT IKA atau berada di tempat lokasi kerja mereka. Ya. Bagaimana dari penugasan beliau yang tidak situ, tahu-tahu beliau datang ke situ dan kemudian melakukan
pengecekan satu mobil yang parkir yang ada di situ. Saya memang tidak melihat saudara ex penyidik KPK itu dia mendapat arahan dari Pak Hasto secara langsung, tidak. Tidak ya. Dari saya cukup yang mulia. Makasih. Yang membuktikan bahwa Pak Hasto ini menghalang-halangi, merintangi penyidikan. Tadi saudara bilang yang merintangi pada saat itu adalah petugas mantan juga penyidik KPK. Itu yang saudara lihat kan? Yang alami kan itu. Iya kan? Betul. Pertanyaannya lagi Pak, biar cepat selesai nih. Iya. Saudara lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Melihat tidak, tapi udah. mengalami ya. Udah. Ya, nggak lihat. Ya. Ya sudah Pak, jadi gini, biar nggak berbelit. Maksud pertanyaan penasihat hukum, ketika saksi merasa terhalangi oleh petugas tadi, ada ndak peran Pak Hasto itu yang memerintahkan kepada saksi yang menghalangi tadi ketika itu? Baik perintah langsung itu yang saksi lihat, ada ndak? Perintah langsung tidak ada. Nah, sudah, tidak ada. Sudah diam. Ya, ndak usah berkomentar, ndak usah ini. Ini belum apa-apa. Ya, biarkan nanti berjalan, jangan terganggu, jangan mengganggu dengan teriakan-teriakan ya. Nanti bisa buyar semuanya. Termasuk tim penasihat hukum juga. Ya, itu saya tidak berada di PT IKA. Mengetahui nggak situasi ini, kondisi ini pada saat itu? Tidak, karena saya berada di Kompas. Saya mengetahui baru di persidangan. Karena saya tetap masih berada di Kompas. Dan juga di persidangan ini saya tahu bahwa saksi yang dihadirkan oleh KPK, Saudara Arief Budi Raharjo, itu juga menyatakan tidak melihat adanya mobil saya, tidak melihat saya ada di sana, sehingga di dalam dakwaan itu tidak benar. Oke, di sini juga ada penegasan ya, ada berita di harian Kompas ya, yang terbit 8 Januari, peristiwa tentang 8 Januari itu ya. Penyidik tidak dapat memantau posisi Harun Masiku saat akan dilakukan tangkap tangan karena sarana untuk memantau posisi atau keberadaan Harun Masiku yaitu telepon genggam milik Harun Masiku dalam kondisi mati setelah ada perintah dari terdakwa melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Saksi, izin yang mulia, terkait dengan komunikasi tadi ada Sri Rejeki Hastomo ya. Tadi namanya dibuat karena biar banyak rezeki begitu ya? Iya Pak. Saya ingin pastikan saja, itu handphonenya yang ada nomor Sri Rejeki Hastomo itu di handphone yang mana itu? Ingat nggak saudara saksi? Di HP yang iPhone. Di iPhone ya? Iya. Di iPhone, bisa nggak saudara saksi membedakan iPhone 11, 12, 13, 14, 15 atau sama aja kelihatannya? Ingat nggak saudara saksi? Kelihatannya sama. Kelihatannya sama, ukurannya juga nggak terlalu ingat ya saudara saksi. Tapi saya ingin pastikan, itu handphone milik saudara saksi atau handphone kesekretariatan, karena tadi sempat ditanyakan juga. Handphone saya sama kesekretariatan Pak. Oke, digunakan untuk kegiatan kesekretariatan? Ya, komunikasi kesekretariatan. Oke. Kadang, tadi kan saudara saksi bilang handphone itu kadang-kadang saudara saksi yang pegang. Kadang-kadang dipegang oleh kepala kesekretariatan. Siap. Kadang-kadang dipegang oleh petugas kesekretariatan. Itu benar? Benar Pak. Benar ya. Jadi handphone itu kadang tidak kemudian berada hanya pada satu tangan ya? Enggak Pak. Itu HP Salome Pak itu Pak. Rame-rame Pak. HP apa? Rame-rame Pak. Saudara itu kan ditanya oleh saudara penuntut umum tentang kegiatan saudara melarung. Ya. Nah, ini kan katanya ditenggelamkan. Jangan takut rugi, ya kan?
Nah, pertanyaan saya begini. Yang saudara larung atau saudara tenggelamkan itu handphone kah atau pakaian? Pakaian, Bang. Pakaian. Nah, makanya saya tanya kepada saudara saksi, apakah handphone yang saudara pakai sebelum saudara disita oleh penyidik pada tanggal 10 Juni 2024 itu pernah saudara buang atau pernah saudara larung? Handphonenya masih, Bapak. Yaitu yang disita tadi. Yang disita. Ini kan tertulis komunikasi Sri Rejeki Hastomo pada tanggal 6 Juni 2024 ya. Ini biar nggak kecampur nih Pak Kusnadi antara 2024 dengan 2019. Nah, tadi saudara saksi menegaskan bahwa HP ini saja, ini ada kata ini ya. HP ini saja itu maksudnya HP ini, HP yang saudara saksi pegang waktu itu. Iya. HP ini saja ya. Iya. Oke. Kemudian itu jam 10.30 baru direspon itu 10.48, sekitar 18 menit kemudian. Jadi nggak langsung direspon pada saat itu berarti ya. Saudara saksi, ada rentang waktu 18 menit nih kalau kita lihat di sini. Nah, saudara saksi, kemudian ada kalimat yang itu ditenggelamkan saja. Di atas kan HP ini, artinya HP yang digunakan komunikasi, tadi saudara saksi bilang benar ya? Benar, Bapak. Kemudian di sana dikatakan yang itu ditenggelamkan saja. Itu dan ini itu berbeda nggak? Kalau dilihat di sana, apa yang ditenggelamkan? Tadi saudara saksi bilang ngelarung, Pak. Pakaian, begitu ya? Iya. Oke. Berarti yang ini itu maksudnya HP yang dipegang untuk komunikasi. HP saya. Itu adalah pakaian setelah larung yang ditenggelamkan. Oke. Jawaban siap Bapak. Kemudian mohon izin yang mulia ke bagian bawah ini belum ditayangkan. Ke bawah. Nah, pada hari yang sama siangnya di sini ada chat dari saudara saksi, Bapak izin kus ke PIK dulu. Apakah ini ke PIK itu maksudnya Pantai Indah Kapuk untuk menenggelamkan baju tadi atau PIK itu singkatan yang lain? PIK itu yang larung saya itu, yang buat nenggelamkan baju itu, Pak. Pakaian yang di PIK, Pak. Oh, berarti siangnya setelah chat tadi atas tadi, saudara saksi pergi ke PIK. Ke PIK, Pak. Karena kalau nggak salah. PIK ini di mana nih? Pantai Indah Kapuk, Pak. Pantai Indah Kapuk, saya khawatir ada nama istilah yang lain gitu ya. Saya ingin konfirmasi saja, karena ini sebenarnya ada di BAP tadi belum muncul yang mulia, untuk mempertegas saja bahwa saudara pada siang hari itu pergi ke PIK, itu adalah untuk membuang pakaian yang sudah selesai dilarung tadi. Siap. Oke, terima kasih yang mulia. Yang pertama, saya tidak pernah memerintahkan Kusnadi, karena saat itu saya sedang ada acara peringatan hari lahir Bung Karno di DPP. Kemudian yang kedua, handphone Sri Rejeki itu adalah sekretariat. Kemudian yang ketiga, ya saya tidak tahu menahu terkait hal itu. Karena sekiranya handphone itu ditenggelamkan atau direndam, maka tidak bisa disita oleh KPK. Dan tidak akan ada percakapan-percakapan seperti itu. Ya, karena di sini keterangan saksi saudara Kusnadi itu mengatakan itu sebenarnya kegiatan larung ya, dan tadi saudara konfirmasi bahwa hal itu biasa terjadi di PDI Perjuangan gitu ya. Ya, betul. Hal-hal yang sifatnya tradisi spiritual seperti itu. Betul. Betul ya. Oke. Pernah nggak saudara terdakwa juga selama ditahan ini juga
melakukan kegiatan spiritual sejenis, melarung atau sejenisnya itu? Ya, saya pernah ketika habis dari persidangan, kemudian di rutan merah putih, saya menggunakan baju rompi. Rompi itu kemudian saya sambil berdoa, saya puasa saat itu, saya puasa kemudian saya berdoa, rompi itu seperti saya larung. Caranya dengan apa? Saya berdoa sambil mencuci rompi itu. Dan kemudian saya ceritakan ke teman-teman, saya barusan melarung rompi. Loh, caranya gimana? Itu saya cuci bersih, mengkilap sambil berdoa dan saya berpuasa. Lalu teman-teman di rutan ikut-ikutan. Sehingga kemudian setelah itu banyak rompi yang dicuci dan dibersihkan oleh teman-teman. Itu tradisi larung yang saya jalankan. Jadi bisa ada bentuk lain, kalau kondisinya kan nggak mungkin rompi itu dibuang Ya, kan? iya betul, saya cuci seperti itu. Bahwa masih pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, saksi Doni Tri Iskoma mengajak saksi Saiful Bari menemui terdakwa. Pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan agar saksi Doni Tri Iskoma dan saksi Saiful Bari untuk mengawal pelaksanaan hasil keputusan rapat pleno DPP PDIP. Nah di BAP Bapak kan bilang bertemunya satu kali. Di keterangan tadi kan Bapak bilang bertemunya satu kali. Oke. Kami ingin pastikan saja ini Pak. Jadi pertemuannya satu kali yang tadi bertiga saat Doni menyusun kajian hukum, atau ada pertemuan lain yang ada Pak Hastonya? Ya kalau pertemuan di luar ini ya ada. Enggak, maksudnya di luar, ya tentu terkait dengan kalau dengan ini ya cukup, kan kita diperintah cuma sekali, cukup sekali. Satu kali ya Pak ya. Berarti menurut keterangan Bapak, ini saya konfirmasi biar clear ya Pak ya, terkait dengan pelaksanaan keputusan partai di Sumsel 1 ini, terkait dengan Harun Masiku ini, pertemuan Bapak dengan Pak Hasto dan Doni itu hanya satu kali ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau terkait yang lain itu kita nggak bicara ya, di ya. Sidang ini begitu Pak. Nah pada saat pertemuan itu apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ke Pak Saiful? Saat itu lebih kepada Doni melaporkan situasi kajian hukum. Setelah itu seingat saya Doni menyampaikan, Mas nanti ini Saiful juga bantu, saya ajak untuk bantu. Oke, berarti Doni menyampaikan ke Pak Hasto begitu ya? Ya, terus kemudian ya otomatis Pak Hasto juga mengiyakan, oke ini jalankan perintah partai. Jalankan keputusan partai, keputusan partai begitu ya. Ada nggak komunikasi WA Bapak yang lain dengan Pak Hasto terkait dengan Harun Masiku ini? Hal-hal strategik saya laporkan, yang menurut saya itu penting untuk diketahui supaya saya tidak dianggap jalan sendiri gitu. Hal-hal strategik ya? Ya hal-hal yang isu-isu yang menurut saya penting. Apa itu Pak? Bisa dikasih? Ya seperti dana itu kan penting. Ketika saya terima dana dari orang kan itu penting. Bagi ya saya. Tadi kan geser ya, yang Pak Harun geser kan Bapak lapor. Ada nggak selain dua isu itu? Soal penghijauan tadi Bapak Karena ada WA-nya. Konteksnya kan di luar itu substansinya cuma dua. Satu hukum yang udah dihandle Doni, dua administrasi. Betul. Administrasi itu kan remeh-temeh yang tidak perlu dilaporkan. Bapak nggak lapor ya? Tidak perlu. Oke. Yang ke Singapura Bapak juga nggak lapor kan tadi bilang? Iya. Oke. Apalagi Bapak yang lapor? Biar clear saja nih Pak. Yang Bapak lapor ke Pak Sekjen melalui WA itu selain dua hal tadi apa saja? Kalau ada sebut ada apa poinnya, kalau tidak ada juga nggak apa-apa Pak. Feel free aja Pak. Iya, cuman itu udah lama ya, saya nggak bisa hafal. Oh, yang Bapak ingat cuma dua tadi ya? Iya. Oke. Berarti tidak bisa disebut Bapak tidak ada melaporkan hal-hal yang sifatnya operasional atau teknis. Tadi kan Bapak bilang pas pembicaraan soal uang, kesepakatan dengan Doni saja Bapak nggak lapor kan ke Pak Hasto. Kemudian pemberian uang Bapak juga nggak ada lapor sama sekali ke Pak Hasto. Rencana nyusun skenario untuk menyuap KPU Bapak juga nggak lapor ke Pak Hasto. Benar ya Pak ya? Bisa nggak dijawab saja benar atau tidak? Apakah
komunikasi Pak Saiful dengan Pak Hasto melalui WA itu hanya terjadi untuk dua hal. Pertama, terkait dengan perkara ini ya. Pertama, terkait dengan penghijauan, yang tadi kita lihat sama-sama WA-nya. Dan yang kedua, terkait dengan geser, Harun Masiku geser tadi. Benar nggak Pak? Dua itu saja komunikasi Bapak? Tidak bisa saya pastikan. Tidak bisa Bapak pastikan. Apakah Bapak bisa memastikan ada komunikasi lain melalui WA? Tidak juga. Tidak juga bisa memastikan. Oke. Izin yang mulia, karena jika memang ada komunikasi lain antara Pak Saiful dengan Pak Hasto melalui WA, itu kan handphone Pak Saiful hanya satu nomor ya tadi disebutkan, itu sudah disita. Jadi alangkah baiknya itu bisa ditayangkan, karena tadi keterangan awalnya seolah-olah setiap kegiatan itu lapor yang mulia. Ini catatan dari kami. Mungkin itu dulu. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih. Mungkin satu hal yang mulia, saya luruskan dari Pak Pengacara, bukan setiap kegiatan saya lapor, tetapi setiap hal yang menurut saya penting saya akan laporkan. Oke, berarti Bapak koreksi ya pernyataan awal tadi ya. Narasinya supaya tidak salah tangkap. Oke, berarti setiap hal yang menurut Bapak penting, kemudian Bapak saya lapor laporkan ke Pak Hasto. Bukan setiap kegiatan Bapak lapor ke Pak Hasto nanti ya. jadi Nah, itu sampah. jadi salah ya Pak ya. Oke. Jadi salah nanti. Ya, terima kasih Pak Saiful penegasannya. Nah tadi kan saudara menyinggung bahwa saudara sempat dipanggil oleh terdakwa ya selaku sekjen untuk kemudian membereskan terkait dengan ini, betul ya? Ya betul, dipanggil. Oke, ya, betul. Betul ya. Nah pada saat itu yang dipanggil apakah hanya saudara atau ada orang lain? Hanya saya. Apakah dengan Saiful Bahri juga dipanggil? Saiful Bahri tiba-tiba datang. Oke, itu yang masih ingat waktunya di bulan apa, tahun berapa? Oke, seingat saya pertengahan September, karena begini, pleno KPU itu kan akhir Agustus. Kemudian saya merancang fatwa atas perintah Sekjen, minta solusi. Sekjen gimana solusinya secara hukum? Ya kita hanya bisa minta fatwa, karena KPU hanya mengatakan beda tafsir. Ya sudah, tolong bikin surat minta fatwa ke Mahkamah Agung. Saat saya ngomong seperti itu, Saiful datang. Oke, apa penyampaian terdakwa selaku sekjen pada waktu itu, pada waktu memanggil saudara dengan ada Saiful Bahri itu, penyampaian dari Pak Sekjen apa? Laksanakan fatwanya. Laksanakan. Mintakan fatwa. Apakah ada perintah juga untuk mengupayakan agar Harun Masiku bisa duduk sebagai anggota legislatif? Oh iya, karena gini, bukan perintah Sekjen. Rapat pleno DPP PDI Perjuangan pada pertengahan Agustus sebelum pleno KPU sudah diputuskan suara almarhum Nazrul Kimas itu diserahkan pada Harun Masiku. Otomatis Sekjen perintahnya ya mengikuti rapat pleno. Oke, baik. Jadi kalau saya urutkan dari urutan waktunya ya. Ya. Tadi kan saya sebutkan bahwa sekitar Agustus itu mengirimkan surat kepada KPU. Ya, pertengahan Agustus lah. Agustus ya. Nah, berarti rapat pleno penentuan Harun Masiku sebagai caleg terbaik itu di bulan 30 Agustusnya. Bukan bulan Juli. Tidak, bulan Juli kan putusan Mahkamah Agung baru keluar. Oke. Di bulan Agustus ya, berarti sebelum mengirimkan surat kepada KPU sudah ditentukan bahwa Harun Masiku sebagai Ya, pada betul. Jadi pertengahan Agustus kan gini, saya ulang, putusan Mahkamah Agung kan dibawa ke pleno DPP. Oke. Pak JPU. Dari rapat pleno DPP, putusan Mahkamah Agung itu dilaksanakan dengan cara bahwa disepakati diputuskan suara almarhum Nazrul Kimas dilimpahkan kepada Harun Masiku, begitu. Nah, atas dasar rapat pleno DPP maka kita berkirim surat ke KPU pertengahan Agustus. Cuman tidak dieksekusi sama KPU sampai tanggal 30 Agustus ingat saya. Surat KPU memang ada menolak, tapi itu baru diserahkan pada saya, ditunjukkan pada saya pada saat tanggal 30 Agustus itu. Ya. Kalau sesuai dengan bukti yang dari kita, surat itu dikirim pada tanggal 5 Agustus 2019. Ya, berarti bukan surat pertengahan tanggal 5. 2576 EX DPP garis miring 8 Romawi 2019 yang itu melampirkan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 57P HUM 2019 itu ya. Ya betul, berarti saya ralat. Seingat saya setelah putusan Mahkamah Agung keluar, rapat pleno DPP baru kita berkirim surat. Tapi yang seingat saya Agustus. Kalau tanggal 5 berarti benar. Oke, baik. Nah, saya kembali tadi ke belakang tadi. Ketika
pertemuan saudara diminta oleh Pak Sekjen untuk tadi mengamankan Harun Masiku tadi, apakah kemudian ada perintah yang sama yang diberikan kepada Saiful Bahri? Tidak ada perintah. Saiful Bahri menyampaikan sama saya, ada apa masalahnya? Ya, saya sudah berkirim surat ke KPU, sudah kasih C1-nya, rekapnya. Di rapat pleno kita ngomong, beda tafsir, akhirnya kita minta fatwa. Saiful lalu menawarkan diri pada saya. Memang ada sekjen saat itu. Menawarkan diri, gimana kalau aku bantu teknisnya? Segini surat-suratnya, fatwanya, suratnya kasih ke aku deh. Biar aku yang bereskan. Ya bagus kalau gitu. Nah tugasmu Don, tinggal satu kata Saiful. Presentasi saja, oh iya saya akan siapkan. Semua tentang bahwa putusan Mahkamah Agung ini bisa dieksekusi memang tugasku. Ya terima kasih saya bilang ke Saiful, karena Saiful minta mau bantu saya, ya saya iakan. Oke. Maksudnya tadi presentasi kepada siapa? KPU. KPU ini sudah ada personnya belum? Siapa yang dimaksudkan? Belum. Saiful menjanjikan bahwa saya akan diberikan kesempatan. Saiful akan melobi KPU. Otomatis semua komisioner dong, atau salah satu komisioner saya nggak tahu. Yang jelas tugas Saiful adalah menyiapkan ruang bagi saya untuk mempresentasikan langkah-langkah hukum saya. Itu saja. Saya serahkan semua ke Saiful di Metropol karena dia ganjil genap, alasannya waktu di WA ada. Baru saya ketemu malam, saya serahkan tidak ke Saiful, itu uang ada di mobil. Saya bilang ke Saiful panggil supirnya Pak Ilham memindahkan uang itu dari mobil saya ke mobil si Saiful. Tapi saya bilang Pak Ilham tasnya jangan. Jadi uangnya saja. Jadi 400 saya serahkan semua. Oke. Nanti panggil aja Pak Ilham bahwa saya serahkan semua. Makanya saya nggak kotak-katik itu, Pak Ilham langsung ambil tuh uang langsung pindah ke mobilnya Saiful. Jadi semua sudah diserahkan ke Saiful ya. Apakah kemudian yang diserahkan kepada Wahyu berapa? Itu saudara apakah tahu? Tidak tahu karena Saiful sangat tertutup kalau urusan itu. Okay. Saya tidak tahu karena Saiful tidak pernah bercerita berapa, kapan, di mana, sama siapa. Saiful sangat tertutup itu. Alasannya di tim teknis, saya nggak boleh ikut campur karena saya tim hukum. Jadi ketika kami membahas tentang fatwa MA, kemudian tiba-tiba saudara Saiful muncul, perintah yang saya keluarkan hanya laksanakan putusan partai, yaitu putusan untuk melaksanakan keputusan dari permohonan terhadap keputusan dari Mahkamah Agung. Itu yang ada. Nah, saya memang juga agak kaget ketika di dalam berita acara dari penyidik KPK, saudara Arief Budi Raharjo, itu malah dikembangkan perintah saya yang mula-mula sangat sederhana laksanakan perintah partai, itu malah dikembangkan untuk melaporkan secara detail termasuk penggunaan dana. Padahal sama sekali. Saya ini sekjen yang membangun reputasi sebagai sekjen anti korupsi, yang membangun pelembagaan partai. Sehingga saya tahu aturan-aturan hukum. Sehingga perintah saya sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan lain oleh saudara Doni maupun Saiful. Laksanakan perintah partai sesuai dengan kedudukan hukum yang dimiliki oleh PDI Perjuangan yang memohon kepada KPU agar melaksanakan putusan MA. Kami bertegas ya, saudara terdakwa. Jadi yang dimaksud dengan penugasan melaksanakan keputusan partai itu maksudnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung, begitu ya? Betul. Jadi tidak ada sama sekali penegasan, pokoknya bagaimana caranya untuk mengurus Harun Masiku agar ditetapkan sebagai anggota DPR. Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya penugasan sekali itu. Dan Saiful juga sama Doni menjelaskan hal yang sama. Dan tidak ada sama sekali terkait dengan komitmen penyerahan uang terkait dengan pengurusan Harun Masiku ini, karena di dakwaan bunyi begini nih. Sama sekali tidak ada. Bahkan kemudian sampai saya baca seluruh BAP, rupanya itu muncul dalam keterangan penyidik KPK saudara Arief Budi Raharjo yang memang tidak mendengar, mengalami dan melihat secara langsung. Oke. Ya kami juga sudah cek saudara terdakwa, bahkan Saiful Bahri mengatakan skenario itu dia yang susun sendiri dan pada saat itu malah belum kepikir pada saat bertemu dengan saudara terdakwa. Poin nomor 8. Ini sedikit lagi saudara terdakwa. Terpaksa kita harus sisir satu persatu agar clear. Poin nomor 8.
Intinya di sini terdakwa menurut dakwaan memerintahkan Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk melaporkan apabila terdapat pemberian uang untuk pengurusan Harun Masiku. Di bawahnya disebut dan melaporkan setiap perkembangan baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait dengan pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa. Nah, keterangan Saiful Bahri di proses persidangan, kemudian dia koreksi kan terakhir tadi yang diperlihatkan bahwa aspek-aspek soal biaya keuangan, biaya operasional dan lain-lain itu tidak ada dilaporkan oleh Saiful Bahri kepada terdakwa. Yang sebenarnya apa? Ya memang perintahnya laksanakan putusan partai sesuai dengan posisi hukum yang sangat kuat untuk melaksanakan putusan MA. Jadi nggak ada perintah-perintah terkait dengan dana, suap, segala. Berarti karena saya ini juga tahu aturan hukum. Ya. Perintah terkait dana, suap dan lain-lain tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada juga laporan dari Saiful Bahri terkait dengan hal tersebut? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya? Tidak tahu, baru di persidangan mengetahui hal tersebut. Oke, Doni juga menjelaskan hal yang dan itu diakui sama. juga oleh saudara Saiful bahwa di dalam pertemuan dengan Doni, mereka lah yang merancang dan saudara Saiful sendiri yang dikejar-kejar oleh saudara Harun Masiku. Ya, di fakta sidang memang Saiful Bahri mengatakan dia yang meng-create sendiri bersama Doni untuk suap itu tanpa arahan dari saudara terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Wahyu Setiawan. Pada pertemuan itu, terdakwa memohon agar KPU mengakomodir permintaan dari DPP PDIP mengenai permohonan penggantian calon anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024, khususnya dari Dapil Kalbar 1 atas nama Maria Lestari dan Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia. Kemudian saksi Wahyu Setiawan menyampaikan berdasarkan rapat pleno KPU hanya dapat mengakomodir permohonan penggantian calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Kalbar 1 atas nama Maria Lestari. Sedangkan permohonan DPP PDIP dari Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia tidak dapat diakomodir. Nah, pada waktu tanggal 31 Agustus 2019 itu, ketika saksi menjadi saksi pada saat rapat pelaksanaan pleno terbuka tadi di KPU, apakah pada waktu itu terdakwa juga ada di KPU? Terdakwa, iya, ada menjelang isoma. Berarti datang ke KPU? Datang. Nah, pada waktu itu tujuan pleno kan dari pagi. Iya, pada waktu itu tujuan terdakwa datang ke KPU buat apa yang saya ketahui? Memastikan hasil Pilpres aman. Hasil Pilpres ini aman. Nah, kemudian apakah kemudian saksi menemani terdakwa menemui Wahyu Setiawan? Ya, setelah tidak begitu ceritanya. Ya, gimana? Ceritanya sesungguhnya begini. Dengan Wahyu ada kan? Ya, saya harus jujur nih. Nah, isoma satu-satunya ruang untuk merokok itu hanya ruangannya Wahyu. Dari semua komisioner itu yang bisa merokok hanya Wahyu. Wahyu menawarkan, kalau mau ngerokok di ruanganku aja. Kebetulan ada sekjen juga, ya ayo sekalian ke situ. Ya sudah, kita nongkrong di ruangan Wahyu ngerokok, di situ banyak orang. Ya, jadi ada Pak Wahyu, ada terdakwa, ada saksi. Ada saksi, ada dari partai lain, seingat saya ada satu. Ada nggak pembicaraan pada waktu itu antara terdakwa dengan Wahyu Setiawan dengan saksi? Pembicaraan pasti ada. Ya, makanya pembicaraannya tentang apa? Yang saya ingat, saya lebih banyak sekjen mengapresiasi kinerja penyelenggara, terutama KPPS dalam mengamankan suara Pilpres. Ada nggak pembicaraan pada waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa sebenarnya DPP PDIP ini ada mengajukan 2 usulan ke KPU gitu. Ada penyampaian seperti itu. Salah satu penyampaian itu tidak ada. Penyampaian itu sudah saya sampaikan di rapat pleno. Waktu di mana di ruangannya Wahyu, justru Wahyu berinisiatif menyampaikan kepada saya, Mas kayaknya bilang gitu ke sekjen. Ya, apa disampaikan? Hanya Kalbar yang bisa. Kalau Sumsel masih ada perdebatan. Itu Wahyu yang menyampaikan pada sekjen. Bukan sekjen yang minta tolong. Tanggapan terdakwa ada nggak pada waktu itu? Ya, kamu ngomong sama Doni aja urusan itu. Yang pertama saya bertemu Wahyu bukan karena memohon, tetapi karena saya diundang. Saya diundang, mereka sedang merokok. Kemudian saya berbincang dengan komisioner KPU yang lain. Setelah saya memberikan keterangan dan memberikan apresiasi atas kinerja dari KPU dalam pemilu yang sangat kompleks, saya kemudian diundang. Di dalamnya kemudian sudah banyak orang, ya hampir sekitar 7 orang termasuk dari partai politik yang lain. Saya juga di situ tidak berbicara urusan Kalbar 1 maupun Sumsel 1. Mengapa? Karena Kalbar 1 sudah dibahas dalam pleno sebelumnya.
Sumsel 1 belum dibahas. Di situ justru saudara Wahyu yang menceritakan kepada saya terkait urusan Sumsel, lalu saya mengatakan ngomong saja sama Doni. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Mahkamah Agung menerbitkan surat nomor 37 /Tuaka /Tun /2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada DPP PDIP. Fatwa pada pokoknya menyatakan, dalam memutus memberi pendapat hukum, Mahkamah Agung tidak boleh duduk di kursi pemerintahan kecuali hanya memutus dari segi hukumnya, bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah inkasu KPU RI wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum. Dalam putusan tersebut, inkasu putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/2019 pada halaman 66 sampai 67. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Bahwa pada saat fatwa Mahkamah Agung diterbitkan, Harun Masiku menginformasikan kepada saksi Saiful Bahri bahwa Harun Masiku sedang bersama terdakwa dan Jan Farid dengan mengirim pesan melalui WhatsApp berupa gambar Harun Masiku sedang bersama terdakwa dan Jan Farid di Mahkamah Agung. Oke, kemudian nah, ini dia Pak Harun ini ngirim tanggal 23 itu sekitar jam 1. Ya. Ada foto nih. Siapa ini, Pak? Ya, itu Pak Harun. Pak Harun yang selfie, terus Pak Hasto. Pak Hasto. Ini di mana posisinya? Saudara tanya Pak Harun infokan saat itu ada di situ, ada di percakapan bahwa itu di ruangan Pak Opung. Oke, kami di tempat Opa. Opa, ya. Opa ini siapa? Saudara tahu? Ya, itu Pak. Kalau keterangannya Pak, pengakuannya dari Pak Harun itu Pak Hatta Ali. Bertiga Pak Jan di kantor beliau, gitu ya? Oke. Jadi pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan fatwa MA. Apalagi dikatakan lobby-lobby untuk fatwa MA misalnya. Itu sama sekali tidak berkaitan karena fatwa MA itu keluar pada tanggal 23 September. Sekiranya kami bertemu untuk berkaitan fatwa, ya fatwanya tidak keluar pada tanggal 23, mungkin tanggal 27 setelah pertemuan kami berlangsung. Dan pembicaraan tidak ada terkait dengan persoalan fatwa. Saya mendampingi Pak Jan Farid karena diajak oleh Pak Jan Farid, dan kemudian saya sendiri tidak tahu ada foto itu. Baru di persidangan ini saya tahu adanya foto itu, karena kami berdua berangkat satu mobil dengan mobilnya Pak Jan Farid. Ketika kami masuk ke ruang tunggu Ketua MA, di situ sudah ada Harun Masiku. Oh, berarti nggak jalan bareng Harun Masiku begitu ya? Tidak. Dan tidak janjian juga dengan Harun Masiku pada saat itu? Tidak janjian juga. Janjiannya sama Jan Farid? Sama Pak Jan Farid. Kebetulan ketemu Harun Masiku di Mahkamah Agung? Iya betul, di ruang tunggu. Pada saat pembicaraan dengan Pak Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung saat itu, apakah Harun Masiku juga ikut dalam pertemuan tersebut? Tidak, karena memang urusannya berbeda. Jadi setelah foto kemudian tapi keluar? Tapi saya melihat Pak Jan Farid sempat juga berbicara dengan Harun Masiku, saya tidak tahu. Tapi begitu kami masuk ke ruang Ketua MA, kemudian Pak Jan Farid mulai menyampaikan silaturahimnya, itu saudara Harun Masiku kemudian keluar dari ruangan itu. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, saksi Doni Tri Istiqomah meminta saksi Saiful Bahri untuk menemui saksi Rizky Aprilia di Singapura. Kemudian dengan dibiayai Harun Masiku, saksi Saiful Bahri meminta saksi Rizky Aprilia untuk menemuinya di Hotel Shangri-La Orchard, Singapura. Selanjutnya pertemuan dilakukan di ruang tamu kamar hotel saksi Saiful Bahri menginap di lantai 10 Hotel Shangri-La Orchard, Singapura. Pada pertemuan itu, saksi Saiful Bahri menyampaikan diminta menemui saksi Rizky Aprilia karena diperintah oleh terdakwa untuk melaksanakan perintah partai berdasarkan fatwa Mahkamah Agung. Selanjutnya saksi Saiful Bahri menghubungi
saksi Doni Triskoma untuk meyakinkan saksi Rizky Aprilia bahwa kedatangannya dan pesan yang disampaikan memang benar atas perintah terdakwa. Setelah itu saksi Saiful Bahri meminta agar saksi Rizky Aprilia bersedia mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 berdasarkan fatwa Mahkamah Agung dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menduduki posisi anggota DPR RI untuk Dapil Sumsel 1. Atas permintaan terdakwa melalui Saiful Bahri tersebut, Rizky Aprilia tegas menyatakan menolak untuk mundur. Waktu berangkat ke Singapura, saudara saksi, saya ingin menanyakan, saudara saksi diberikan operasional dari Harun Masiku, betul ya? Ya. Kemudian terkait dengan penawaran saudara saksi kepada saudara Rizky ya, untuk menggantikan seperti jadi BUMN ya, komisaris atau apa, itu datangnya dari inisiatif saudara saksi. Ya. Betul ya? Tidak ada perintah dari Sekjen. Tidak ada. Tidak ada perintah ya. Kemudian terkait dengan pemecatan, apakah ada perintah dari Sekjen? Pemecatan siapa ya? Pemecatan Rizky Aprilia. Ada usulan enggak dari Sekjen? Tidak ada. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, apakah pernah saudara tahu Saiful ini menemui Rizky Aprilia di Singapura? Tahu. Tahu. Masih ingat kejadiannya kapan, tahu saudara? Saya lupa, tapi tolong diingatkan. Motifnya saya masih ingat. Saya tidak lupa, tolong diingatkan kapannya, tapi motifnya saya ingat. Motifnya adalah saya berinisiatif untuk mencari solusi lain. Bagaimana kalau lewat jalur PAW saja? Karena melaksanakan putusan MA setelah caleg dilantik menjadi anggota DPR ini kan pasti debatable, Pak. Butuh teori-teori hukum, dan walaupun saya punya teori hukum pasti akan menjadi perdebatan sengit. Sehingga saya bilang, coba deh, siapa tahu Rizky mau mundur. Nah, saya nggak bisa ketemu Rizky. Kebetulan Rizky kan ada di Singapura. Saiful ini kan pengusaha, Pak. Kebetulan ada kerjaan di Singapura juga. Nah, Saiful biar aku aja temuin Rizky. Ya sudah, Saiful terus temuin Rizky. Itu tadi kan saudara sampaikan itu kan atas inisiatif saudara. Inisiatif saya, karena saya dimarahin oleh Pak Hasto saat itu. Setelah saya sampaikan Pak Hasto marah. Kenapa kamu nyuruh Rizky mundur? Tugasmu adalah melaksanakan langkah-langkah hukum terkait pleno DPP, terkait putusan Mahkamah Agung. Kok kamu menjadi DPP? Mundur tidaknya Rizky itu apa kata pleno DPP? Kok kamu jadi mendahului pleno begitu? Karena inisiatif saya ternyata salah, ya saya dimarahin, ya saya diam. Saya langsung tidak berani lagi telepon Rizky. Ya, memang saya tidak menahu sama sekali tentang keberangkatan saudara Saiful. Bahkan dalam persidangan ini saya baru tahu kalau saudara Saiful itu sering ke luar negeri. Saya sebagai sekjen itu selama 10 tahun tidak bisa ke luar negeri. Praktis tidak bisa ke sana. Jadi karena kesibukan tugas-tugas, sehingga apa yang disampaikan dalam surat dakwaan tersebut sama sekali tidak benar. Saya tidak mengetahui, dan itu semua adalah atas inisiatif dari Doni Tri Istiqomah. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa memanggil saksi Rizky Aprilia berdasarkan surat undangan nomor 721 tertanggal 26 September 2019 perihal undangan konsolidasi yang ditandatangani terdakwa selaku sekjen partai dan Komarudin Watubun selaku Ketua DPP PDIP masa bakti 2019-2024. Pada pertemuan itu, terdakwa meminta Rizky Aprilia untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1. Sebagaimana yang telah disampaikan saksi Saiful Bahri kepada saksi Rizky Aprilia pada saat di Singapura. Serta menyampaikan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia ditahan oleh terdakwa. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Rizky Aprilia menolak untuk mengundurkan diri. Ya kan kalau dilantik harus pakai undangan. Ya, undangan saksi di mana? Ya yang saya tahu undangan saya di DPP partai. Waktu itu ada di siapa? Ya waktu itu saya mempertanyakannya ke Pak Sekjen. Masalah Pak Sekjen ngasihnya ke siapa kan saya nggak paham. Yang saya tahu secara organisasi, ya secara organisasi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu harusnya adalah kewenangan DPP partai yang mungkin saja itu diketahui oleh Sekjen. Ya.
Izin mulia saya konfirmasi BAP 14. Saksi ya, saya konfirmasi ya. Hasto mengatakan surat undangan pelantikan saya selaku anggota DPR ada sama Hasto. Saya akan berikan kalau Anda bersedia mengundurkan diri setelah dilantik selama 6 bulan. Saya dikasih waktu oleh Hasto Kristianto selama 6 bulan setelah dilantik. Ya, pada saat pertemuan 27 September. Yang mulia, bahwa undangan terhadap pelantikan anggota DPR itu yang menetapkan adalah KPU dalam koordinasi dengan Sekretariat Negara, sehingga partai sudah tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi. Sejak calon anggota legislatif dikeluarkan SK dari KPU terhadap penetapan caleg terpilih, maka partai sudah tidak punya lagi kewenangan untuk melakukan intervensi, sehingga apa yang disampaikan oleh saudara Rizky ini tidak benar. Bahkan saya mendengar dari DPP PD Perjuangan ketika saudara Rizky Aprilia memberikan keterangan di persidangan ini, bahwa sepertinya ketika dia mau menghadiri pelantikan dia di bus bertemu dengan Maria Lestari dan Vita, lalu dari kedua orang itu yang mempertanyakan adanya surat undangan, ternyata setelah dikonfirmasi saya mendengar bahwa keterangan itu adalah tidak benar, sehingga partai tidak punya kekuasaan untuk menahan undangan seseorang yang akan dilantik menjadi anggota dewan. Bahwa kemudian pada pukul 18.12.16 WIB sampai dengan 18.31.53 WIB, saksi Doni Tri Istiqomah mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri, memberitahukan terdakwa sudah memberi uang sebesar 400 juta rupiah dan sisanya Harun Masiku sebesar 600 juta rupiah dengan pesan, Mas Hasto ngasih 400 nih, yang 600 Harun katanya. Dan duitnya sudah dipegang oleh saksi Doni Tri Istiqomah. Nah, Saiful itu pernah WA saya masih ingat bahwa Wahyu pernah minta 1M. Lalu saya kemudian menyampaikan asal saja 600-nya dari Harun berarti kan. Saya simpulkan saja, ini ada 400 dari Sekjen, 600-nya Harun. Berarti sekedar asumsi Bapak saja ya? Ya, kenapa saya sebut Sekjen? Iya. Sekjen juga, karena Pak itu sudah maghrib. Karena saya harus segera pulang. Kalau saya tidak segera gitu kan nggak saya sebut sama Saiful tuh paling senang banget kalau ada perintah sekjen apa gitu. Kalau saya sebut sekjen dia akan cepat gercep gitu. Oke. Bukan karena Kusnadi menyampaikan dari sekjen gitu ya? Oke, itu saja. Terima kasih. Jadi saksi bersaksi di sini karena kaitannya ya Harun Masiku datang ketemu saksi di resepsionis menitipkan tas ransel gitu ya. Betul. Itu saja. Siap. Betul itu. Baik. Yang pada saat dititipkan tas itu oleh Harun Masiku diminta untuk diserahkan kepada Doni Tri Istiqomah. Iya, amanatnya begitu, Bapak. Amanat pesannya begitu. Iya. Baik. Lalu juga saksi dihadirkan di sini karena saksi pernah mengalami. Saksi juga dititipkan koper, begitu ya? Iya. Di mana itu? Di rumah aspirasi, Bapak. Rumah aspirasi itu maksudnya rumah Pilpres ya? Iya. Baik. Jadi saksi bertemu Harun Masiku di rumah aspirasi Pilpres itu dititipkan koper. Oleh Harun Masiku dibilang pesannya atau dititip pesan amanahnya, hei saksi berikan kepada Saiful Bahri, begitu ya? Ya ngomongnya Mas, minta tolong Mas ini nanti sampaikan ke Mas Saiful. Baik. Ini yang saksi sampaikan juga pada waktu persidangan sebelum. Saksi kan sudah pernah diperiksa menjadi saksi kan? Ya, sudah Bapak. Ya. Untuk perkara Pak Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio dan juga perkara Saiful Bahri ya. Iya Bapak. Itu yang juga saksi sampaikan sama seperti hari ini ya. Sama. Baik. Nah, setelah itu kalau ditanya ya, apakah saksi tahu ada uang dari Pak Hasto untuk diberikan kepada Wahyu Setiawan? Tahu nggak? Tidak tahu Bapak. Hah? Tidak tahu. Tahu nggak saksi uang dari Harun Masiku atau tas atau koper Harun Masiku itu
Itu dari mana sumbernya? Dari Harun Masiku, Pak. Dapat dari mana dia nggak tahu saksi ya? Nggak tahu, Pak. Oke. Ya, saya juga sama sekali tidak tahu. Baru di persidangan inilah saya mengetahui nama saya sering dipakai, termasuk untuk meminta agar orang cepat datang. Oke. Jadi sama sekali tidak ada dana dari saya. Dan tidak pernah ada laporan juga dari Saiful? Tidak ada, di dari dalam Doni? komunikasi kan juga tidak ada. Kalau Doni itu juga, kalau misalnya ada dana dari saya, ya dia akan WA ke saya. Itu sama sekali tidak ada. Karena memang tidak ada dana dari saya yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan persoalan ini. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai janji Harun Masiku kepada Saiful Bahri, Harun Masiku kembali menghubungi saksi Saiful Bahri dan menyampaikan uang sejumlah 850 juta rupiah telah dititipkan Harun Masiku kepada saksi Kusnadi di kantor DPP PDIP. Atas penyampaian Harun Masiku tersebut, saksi Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan mengirim pesan izin lapor Mas, hari ini Pak Harun geser 850. Kemudian terdakwa membalas pesan dengan mengatakan oke, sip. Kalau mengenai oke sip, ya, itu biasa nggak digunakan oleh Pak Hasto? Biasa. Biasa itu digunakan. Biasa. Maksud saya begini, kalau itu bisa biasa digunakan, apakah ketika saudara melaporkan sesuatu, ya, entah ada kejadian apa kemudian saudara mengatakan ini jalan yang kami lakukan, Ya. ya, dijawab oke, sip. Oke. Apakah itu tandanya menurut pengalaman yang saudara alami bahwa Pak Hasto itu lagi tidak menaruh perhatian karena ada kesibukan lain? Iya. Jawaban beliau sebagai sekjen yang dengan padatnya agenda pasti kan singkat-singkat. Jadi ya saya nggak tahu baca atau tidak. Tapi senantiasa ya oke, apa kan sip. Ya saya nggak tahu sip itu artinya apa. Oke, jadi misalnya begini, pernah nggak saudara tanya kepada Pak Hasto, Pak Hasto, jawaban maksudnya jawaban oke ini, apakah Pak Hasto setuju? Gitu. Nggak pernah ditanya. Ya. Sama sekali saya tidak tahu, apalagi ada asosiasi dengan uang. Karena uang itu sangat hati-hati. Saya dapat informasi orang yang dapat diduga menyalahgunakan uang saja, saya lakukan klarifikasi, sebagaimana dialami oleh saudara Tio. Sehingga hal-hal seperti itu saya tidak pernah ya berbicara uang, apalagi berbicara untuk berkaitan dengan suap. Dan jawaban oke sip saya tidak tahu 850 itu apa, geser. Itu bisa buku, bisa bentuk-bentuk lain, atribut, bisa kaos dan sebagainya. Sehingga saya jawab oke sip sebagai jawaban standar, sama dengan jawaban-jawaban yang lain ketika Saiful mengusulkan pemecatan Rizky. Saya jawab oke sip. Satu lagi yang terkait dengan rekomendasi pemecatan Rizky Aprilia, begitu ya Pak ya? Betul, jadi di sini menginformasikan intinya adalah dia mengusulkan Rizky dipecat dan yang tanda tangan adalah Pak Lauli. Saya jawab oke sip. Oke. Jadi ini oke sip itu jawaban respon, biar ada respon saja begitu ya? Tadi kan penegasannya begitu ya? Jawaban standar. Dan dilaksanakan nggak setelah itu Pak? Tidak, jadi dari sini misalnya Rizky diusulkan dipecat, tidak kami pecat. Karena memang ini adalah acknowledgement, saya baca, mengetahui, saya terima.